Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati, perkabungan yang dimuliakan di dalam Tuhan, keluarga yang berduka, keluarga Rompis Lengkei. Ibadah pemakaman atas meninggalnya Bapak Ferdinand Apeles Rompis dengan usia 67 tahun, 5 bulan, dan 18 hari. Ibadah siang hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Edward Arina THM selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Manibang. Adapun susunan acara saya akan sampaikan yaitu ucapan selamat datang dari kami pelayan khusus Kolom 14, dan kemudian pembacaan riwayat hidup dari Bapak Ferdinand Apeles Rompis oleh anak Natalia Rompis. Kemudian ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edward Arina. Setelah itu sambutan-sambutan dan kemudian ada penyematan tanda kasih dari keluarga kepada almarhum. Dan setelah itu ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Dr. Meiti Rompis Nayuan. Dan setelah itu rangkaian menutup peti jenazah dan dibawa ke ambulans, dan selanjutnya iring-iringan menuju ke Desa Winebetan, Langoan, dan akan dimakamkan langsung di sana di pekuburan di Desa Winebetan. Bapak Ibu yang terkasih, saya atas nama pelayan khusus Kolom 14 dan juga atas nama keluarga mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu saudara sekalian yang berkenan hadir sebagai tanda rasa bela sungkawa kita dan kekeluargaan kita atas duka cita yang dialami oleh keluarga Rompis Lengkei sepeninggal yang terkasih Bapak Ferdinand Apeles Rompis. Selamat kita mengikuti ibadah dan selamat datang sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam pembacaan riwayat hidup dari almarhum Bapak Ferdinand Apeles Rompis. Kami mengundang dengan kasih Ibu Natalia Kuok Rompis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan daftar riwayat hidup Insinyur Bapak Ferdinand Rompis. Lahir di Tondangou 4 September 1957 dari kehidupan keluarga Rompis Ponto. Insinyur Bapak Ferdinand Rompis adalah anak keempat dari 6 bersaudara masing-masing, yaitu Dani Rompis almarhum, Yohanes Rompis almarhum membentuk keluarga Rompis Nayuan, Markus Rompis almarhum, Insinyur Ferdinand Rompis almarhum membentuk keluarga Rompis Lengkei, Marlin Naomi Rompis membentuk keluarga Rompis, dan yang terakhir yaitu Yoel Rompis almarhum. Insinyur Bapak Ferdinand Rompis menikah dengan Dr. Anda Marlin Lengkei pada 3 Oktober 1987 dan membentuk keluarga Rompis Lengkei, dan dikaruniai 2 orang anak dan 1 cucu masing-masing, yaitu Krista Rompis SE, Natalia Esther Rompis SE menikah dengan Gideon Julian Abednego membentuk keluarga Kuok Rompis, dan dikaruniai 1 orang anak, yaitu Daniel Riusaka Pamenang. Riwayat pendidikan: SD Gemim 6 Tondangou, tamat tahun 1969, SMP Mohon
tamat tahun 1972. SMA Kristen Manado, tamat tahun 1975. Perguruan Tinggi Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, jurusan Budidaya Pertanian, tamat tahun 1985. Riwayat pekerjaan: pegawai Kantor Agraria Provinsi Sulawesi Utara tahun 1980, pegawai Dinas Perkebunan UPTD SCDP Lolak tahun 1985, asisten dosen Unsrat Fakultas Pertanian tahun 1983 sampai 1985, staf pegawai Balai Pengawasan dan Sertifikasi di Manado tahun 1986 sampai tahun 2013. Mengakhiri tugasnya sebagai ASN pada 1 Oktober 2013. Selama bekerja sebagai ASN, pernah mengikuti pelatihan Food and Agriculture Organization of the United Nations tahun 1989, pengendalian hama terpadu Bappenas tahun 1994, UPTD BPS dan produksi benih TPH Provinsi Sulut 2005, Jambore Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu tahun 2009, Koordinasi Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih atau sebagai narasumber tahun 2010, Koordinasi Pengawasan Peredaran 2012. Riwayat pelayanan bidang gereja: Koordinator PKB kolom 10 periode tahun 1999 sampai 2004, Koordinator PKB kolom 12 periode 2004 sampai 2008, Sekretaris BPPJ Gemim Elmanibang tahun 1995 sampai 2008. Insinyur Bapak Ferdinand Rompis sempat dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado pada tanggal 5 sampai 8 Februari 2025 dan dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang, dan atas otoritas dan kedaulatan Tuhan, almarhum menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang pada tanggal 21 Februari 2025 pukul 7.30 dengan tutup usia 67 tahun 5 bulan 17 hari. Keluarga sangat mencintai dan mengasihi suami, papa, opa, saudara, tetapi Tuhan yang lebih mengasihi dan mencintainya. Keluarga hanya mampu berucap terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia telah menghadirkan seorang suami, papa, opa, saudara dalam kehidupan keluarga Rompis Lengkei. Semoga keluarga akan diberikan kemampuan dan penghiburan dalam menghadapi gumul duka ini. Demikian riwayat hidup dari Papa kami, Insinyur Bapak Ferdinand Rompis. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, maka terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Edward Arina THM. Saya undang kita semua berdiri sambil persiapan
kita nyanyi bersama Harap Akan Tuhan. Kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ayub 1 ayat 1b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dua Timotius 4 ayat 1 sampai ayat 8. Penuhilah panggilan pelayananmu. 2 Timotius 4 yang menjadi MTPJ kita sepanjang minggu ini bagi warga Gemim, adalah trilogi. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Diundang kolom 14. Pujian. Perkabungan duka yang saya hormati, keluarga yang berduka, keluarga Rompis Lingkei yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Dalam suasana
hati yang diliputi dengan kesedihan, tangis, duka karena sosok suami, papa, opa, saudara Bapak Ferdinand Rompis telah mendahului keluarga dan kita semua. Nah, di usia 67 tahun diberkati Tuhan, dan selama dia hidup sebagaimana riwayat hidup tadi dan pengabdiannya pada negara sebagai ASN, pengabdiannya pada gereja yang tadi disebutkan dari koordinator Bapa, bahkan komisi ya kalau sekarang KPPJ, BPPJ, dan selain itu juga dia sebagai motivator di Kolom karena sang istri sebagai pelayan khusus, Bu Marlene, sebagai penatua ya, penatua. Nah, jadi siapa yang merindukan mahkota kebenaran pasti dapat. Tapi konsekuensi daripada mendapatkan mahkota kebenaran adalah hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, dalam kejujuran, hidup takut akan Tuhan. Maka mahkota kebenaran menjadi bagian kita. Saya kira ini juga yang sudah dilakoni oleh Pak Ferdinand semasa hidupnya, bagaimana dia menjaga keutuhan rumah tangga, keluarganya. Dia telah membangun relasi yang mesra, istri, tapi juga dengan anak-anak, saudara bersaudara. Dia punya jasa yang luar biasa bagi keluarga, tapi juga bagi gereja yang saya dari riwayat hidup tadi, bagaimana pelayanannya, pemberian dirinya, dan sebagai keluarga pelayan khusus, dia telah menopang dan memberikan terus support, memberi semangat pada sang istri sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai pelayan khusus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun memang ada tangis, ada duka, ya, tapi ada kebanggaan karena dia telah mengakhiri pertandingannya dengan baik, menjaga keutuhan rumah tangga, keluarganya, dan membangun relasi yang mesra dengan semua orang sebagai manifestasi daripada imannya secara nyata kepada Tuhan yang telah menghadirkannya untuk sebuah misi yang dia kerjakan. Tuhan memberkati istri Bu Marlene dan juga anak-anak Krister, Natalia, dan Gideon, keluarga Kop Rompis, dan cucu Daniel yang terkasih. Dan untuk itu maka saya mengundang semua pelayan khusus dan yang pernah menjadi pelayan khusus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau pernah menghadirkan Bapak Ferdinand Apeles Rompis yang hidupnya menjadi sebuah kesaksian bagi keluarga besar Rompis Lengkei, tapi juga bagi Gereja Masih Minasa.
bagi bangsa dan negara ini. Karena 67 tahun Engkau beri kesempatan kepadanya untuk hidup dan berkarya. Dia telah banyak berbuat sebagaimana kesaksian keluarga tadi melalui riwayat hidup. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau yang menghadirkannya, Engkau yang memberi kesempatan kepadanya untuk hidup dan berkarya, Engkau yang telah memberkati kehidupannya bersama keluarganya, dan Engkaulah yang juga telah mengambil kehidupannya. Walaupun keluarga besar Islengke adalah keluarga hamba Tuhan, tapi mereka juga ada manusia biasa yang punya keterbatasan. Ketika ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, maka mereka merasa sangat-sangat kehilangan. Dan karuniakan kesehatan, kekuatan kepada Ibu Marlene, anak Krister dan Natalia, Gideon, Daniel, supaya di masa duka cita ini suasana hati mereka yang masih diliputi dengan tangis, mereka ada sukacita, ada semangat, ada pengharapan dalam melangkah ke depan tanpa lagi didampingi oleh suami bapak-bapak yang terkasih. Kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penghibur yang sejati abadi, nah Kau dah agung dalam hidup kami. Kami berdoa. Amin. Kita ikuti puji-pujian dari keluarga besar Rompis Lengke. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku untuk Tuhan yang pimpin, ke tempat ikuti antaranya. Marilah seorang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita Yesus Kristus. Kita membawa jasad kekasih kita ini, Bapak Ferdinand Abeles Rompis, ke tempat pergiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Kita pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Demikian ibadah yang telah dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Edward Arina THM. Tuhan Yesus memberkati selalu Pak Pendeta yang telah dipimpin oleh di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama dengan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama akan dibawakan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Menibang. Sekaligus pemerintah.
Kota Manado yang akan dibawakan langsung oleh yang terkasih Bapak Penatua Dr. Richard Sualang. Shalom. Damai di hati. Yang kami kasihi keluarga besar Rompis Lengkei, Ibu Marlen, anak-anak serta cucu yang sedang memangku duka, seorang suami, seorang ayah, seorang opa yang tentunya penuh kasih sayang, yaitu almarhum Bapak Ferdinand Apeles Rompis. Ini tentunya menjadi suatu kenangan yang indah bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga tahu, yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, menyertai Ibu Marlen dan keluarga besar. Orang juga semua mengimani bahwa dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan duka ini, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya dan beriman kepadanya. Bagi kami juga pemerintah, atas apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ferdinand Apeles Rompis semasa hidupnya, sebagai anggota masyarakat, kami pemerintah mengapresiasi dan berterima kasih atas kiprah dan pelayanan maupun pergaulan dalam sesama lingkungan masyarakat. Tentu almarhum dalam masa hidupnya selalu membawa sesuatu yang positif dalam peri kehidupan bermasyarakat yang ada di lingkungan sekitar, juga termasuk dalam berjemaat. Tentu almarhum juga turut serta dalam pelayanan dari Ibu Marlen semasa menjadi pelayan khusus, juga seluruh keluarga ini sangat partisipatif, bersama-sama bergereja dan berjemaat dengan seluruh jemaat Gemim El Manibang. Tentu dalam sambutan kami ini tidak akan menghapus kesedihan dari Bu Marlen dan keluarga, tapi kami terus bersama-sama dengan keluarga sepenanggungan dan sepergumulan dalam melewati masa-masa duka ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menyertai keluarga yang berduka, keluarga besar Rompis Lengkei. Shalom. Damai di hati. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang sudah dibawakan oleh Bapak Penatua Dr. Richard Sualang, mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat sekaligus pemerintah Kota Manado. Kami mengundang Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Manibang untuk membawakan puji-pujian. Tak pernah ia tinggal
persembahan diakonia dari kolom 14 pun dari UPK Pria Kaum Bapak dan Wanita Kaum Ibu, serta persembahan yang dikumpulkan di ibadah ini. Sambutan sekaligus setelah itu akan ada puji-pujian dari rukun Pinasungkulan, dan kami mengundang dengan penuh kasih Bapak Riamur Lapasi, Pak Dr. Andes Riamur Lapasi untuk Salam, damai di hati. Saya diberi kepercayaan oleh Ketua Rukun dan seluruh anggota Rukun untuk menyampaikan sambutan keluarga yang berduka, Ibu Marlen dan anak-anak cucu serta saudara bersaudara yang sedang dirunduk saat ini. Keluarga Rompis Lengkei ini memang sudah lama jadi anggota Rukun, bahkan Ibu Marlen pernah jadi Ketua Rukun. Karena ini Rukun selama 31 tahun, Rukun Pinasungkulan. Jadi kalau orang sok kawing ini Rukun. Kita bilang orang meninggal dunia bukan karena penyakit, tapi karena panggilan Tuhan. Kalau Tuhan so bilang mari Jo, biar dia sehat, tetap mau pergi. Ini Pak Rompis juga kan sudah lansia, 67 berapa bulan tadi, 5 bulan berapa hari. Tentu ini juga kebanggaan bagi keluarga, karena memiliki suami dan ayah yang ya boleh katakan umur panjang. Dan oleh sebab itu tentu saya mewakili Rukun Pinasungkulan menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Insinyur Ferdinand Rompis. Ya, ini anak Krister datang jauh-jauh dari Amerika. Ini yang dapat kami sampaikan, dan diundang anggota Rukun untuk boleh membawakan puji-pujian, sekaligus Bendahara Ibu Diaken Seni Talumingan akan memberikan diakonia. Jadi bagi yang mau bergabung di anggota Rukun silakan. Ini Rukun semua 31 tahun ini Agustus ini. Tuhan memberkati. Penyematan tanda kasih dari keluarga. Yang pertama dari istri Ibu Marlin. Bunga yang akan disematkan yang pertama oleh istri Ibu Marlen, dan kemudian anak-anak Krister dan juga Natalia serta Gideon, dan juga cucu Daniel. Kemudian Natalia dan juga Gideon. Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu
tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan Bersiap. ku lupakan Dari kakak beradik. nasihatmu ibu, hormati orang tuamu, Keluarga Rompis Nayawan, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaan. berikut keluarga Nona Rompis. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu. Setelah itu dari pihak keluarga Ibu Marlin Lengkei, keluarga Lengkei Koyongnya, wakili oleh Ibu Yolanda Tunas Lengkei. Terima kasih Berikutnya ayah keluarga Warangiran ibu, Lengkei. kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanku. Selanjutnya mewakili Bapak Rofil, lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. dan selanjutnya saya akan mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat maupun Jemaat Kolom 14. Demikian acara penyematan tanda kasih dari keluarga kepada. Kita mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Penatua Dr. Meiti Rompis Nayawan. Dipersilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelayat duka yang kami hormati dan kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami keluarga besar Rompis Lengkei mengamini apa yang sudah Tuhan buat sebagai otoritas dan yang punya kedaulatan
menentukan batas umur bagi setiap orang. Dan memang hari Jumat pagi pukul 7.30 Tuhan sudah mengambil suami, papa, opa, kakak adik kami, saudara kami yang kami biasa sapa Ferry. Dan sekali lagi kami keluarga mengamini apa yang sudah Tuhan buat bagi keluarga kami. Sekaligus pula, walau dia sudah mengambil, tetapi dia bertindak untuk menghadirkan ucapan terima kasih kami keluarga, karena merasa Tuhan sendiri bertindak untuk keluarga kami dengan penghiburan yang dipercaya roh Tuhan sudah dikirimkan kepada Bapak, Ibu, Saudara pelayat duka melalui pelayanan firman, melalui doa, melalui puji-pujian, dan juga perhatian dan kehadiran dari badan pekerja majelis jemaat, juga pemerintah sebagaimana sudah kita ikuti tadi. Bapak Penatua selaku wakil wali kota Kota Manado, Bapak Dr. Richard Swalang, sungguh sekali lagi kami merasa kami terhiburkan, dan kehadiran para majelis kolom 1 sampai kolom 23, para UPK kolom, dan pelayanan khusus dari pelayan khusus yang ada di kolom 14 UPK kolom, dan juga anggota jemaat kolom 14 yang dari rumah sakit sudah memang terjun langsung, kami saksikan sendiri, dan mulai mempersiapkan rumah kami ini menjadi rumah duka, sudah dipersiapkan oleh kolom 14. Irla Pasi, ya, kami ucapkan banyak terima kasih. Memang kami ikuti kehadiran mereka setiap malam ada di sini. Terpuji nama Tuhan yang sudah berkarya untuk keluarga kami dan sudah menghadirkan Bapak Ibu bersama kami, juga saudara-saudara yang ada di bagian belakang, ada tetangga yang masih dari hari pertama sudah dipercayakan untuk segala keperluan dan kebutuhan dalam pelaksanaan acara-acara yang sudah berlangsung, dipercayakan kepada Ibu Lolowang Nayoan. Terima kasih banyak. Kami pun merasa berterima kasih untuk kehadiran tetangga-tetangga yang ada, jemaat dan masyarakat yang ada saat ini. Kami percaya kehadiran Bapak Ibu sekalian diperhitungkan Tuhan sebagai menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan bila Tuhan disenangkan hatinya, saya percaya Dia akan membalas berkat bagi Bapak Ibu sekalian, dan kiranya sebagai keluarga kami percaya dengan karakter dan tabiat serta laku dari adik kami Ferry, itu kelebihan dan sekaligus mungkin kekurangannya. Karena itu dalam kesempatan ini, atas nama suami sebagai istri Marlin, anak-anak Krister, Natalia, dan Gideon, serta cucu Daniel, memohon maaf. Kami semua memohon maaf jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara atas apa yang sudah dinampakkan dalam aktivitas hidup dari adik kami Ferry. Kami mohon dimaafkan, dan biarlah kenangan yang manis yang mungkin sebagai kelebihannya dapat diingat dan dibawa serta untuk menjadi suatu kenangan manis bagi
keluarga kami, khususnya adik kami. Sekali lagi, atas kehadiran dan perhatian serta simpati dan empati dari Bapak Ibu Saudara, kami keluarga besar Rompis Lengkei menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kami mengundang pemuda untuk memberikan puji-pujian. Bila ku lihat bintang gemerlap
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pemerintah yang ada di Desa Winebetan, Bapak Ketua Serli Pali, yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat serta seluruh pendeta-pendeta yang hadir pada siang hari ini. Kami bersyukur berkat penyertaan Tuhan, rombongan jenazah dari Bapak Ferdinand Apeles Rompis boleh tiba di desa ini. Jenazah dari Bapak Ferdinand Apeles Rompis kepada pemerintah yang ada di Desa Winebetan. Untuk itu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Yang kami hormati Bu Pendeta Yeni Palar Rangkai STH, para hamba Tuhan, bahkan seluruh bantaian Tuhan yang kami hormati, juga yang kami hormati juga pemerintah yang ada di Kelurahan Malayang 2 yang diwakili oleh Kepala Lingkungan, juga yang kami hormati dan Ramil Banguan Raya, bahkan seluruh para petugas. Sebagai umat yang percaya, tentu orang semua bersyukur atas kasih anugerah Tuhan. Bahkan dalam perjalanan mengantar jenazah, kami sebut dengan hormat Desa Winebetan pada kesempatan ini menerima jenazah, kami sebut dengan hormat Bapak Insinyur Ferdinand Rompis untuk dikuburkan, dimakamkan di Desa Winebetan. Diberi kesempatan untuk mendoakan perjalanan selanjutnya ke ladang pekuburan, tapi pelayanan tetap akan dilanjutkan oleh jemaat kita. Kita berdoa. Jenazah almarhum Bapak Ferdinand Rompis dalam keluarga ladang pekuburan, Tuhan beri kemudahan, Tuhan campur tangan. Terpuji nama Kristus, sumber penghiburan, Juru Selamat yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yang terkasih Ibu Pendeta, pemerintah setempat dan juga kaum keluarga yang ada di Desa Winebetan ini, perkenankan kami, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Manimbang bersama dengan Ibu Pendeta Yeni Palar Rangkai yang hadir dan juga dari pemerintah Kelurahan Malayang 2, dan saya sendiri sebagai Ketua Kolom 14, tempat di mana keluarga Rompis NK berjemaat. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan kami semua, rombongan dari Manado yang boleh tiba di tempat ini. Dan selanjutnya kami akan lanjut untuk ibadah pemakaman sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam kota ibadah dari Manado hingga ke tempat pemakaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
pekuburan ini. Oleh karena Tuhan Allah kita telah memanggil kehidupan Bapak Ferdinand Apeles Rompis, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama." Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang menyertai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi di jalan. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Demikian rangkaian ibadah dari rumah duka di Manibang sampai di lahan kuburan ini telah selesai. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah bekerja dengan baik sampai akhirnya boleh tiba di tempat ini. Dan terima kasih kepada pemerintah yang telah baik dari Manado maupun yang ada di tempat ini telah menerima kami. Dan kiranya kita semua mendoakan untuk keluarga Ibu Marlene dan juga segenap keluarga selalu dalam perlindungan. Terima kasih pendeta yang sudah memimpin hingga ini. Terima kasih. Silakan. Kita ikuti ucapan terima kasih dari kita. Silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan sore hari ini tentu pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan menyatakan lagi akan kasih-Nya kepada kita semua, juga terlebih khusus bagi kami keluarga, dengan kuasa Tuhan sehingga Dia sudah mengambil kehidupan dari suami, papa, adik, kakak, dan saudara yang terkasih. Dan tentu secara pribadi dan keluarga berterima kasih karena sejak meninggal hari Jumat sampai pada saat ini berada di lokasi pekuburan ini, Tuhan menghadirkan begitu banyak kebaikan melalui saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah dengan penuh keikhlasan mendampingi kami keluarga sampai berada di lokasi lubang kuburan ini. Dan karena itu disampaikan terima kasih banyak sekali lagi kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIL Manibang, pelayan khusus serta semua jemaat, terlebih kolom 14 dan beberapa dari jemaat yang ada di kolom tetangga, juga
Elma Lembang Youth Choir bersama forum pengurus yang boleh bersama dengan kami untuk menghantar jenazah dari kekasih kami. Juga pemerintah Desa Winebetan, Bapak Hukum Tua Serdi Palit yang menerima kami keluarga, terlebih almarhum untuk boleh dikuburkan di lokasi pekuburan Desa Winebetan ini. Terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Paulus Winebetan, Ketua Badan Pekerja, Ibu Pendeta Yunita Selain Doong Lego yang sudah menerima dan sudah mendoakan tadi. Juga pelayan khusus kolom 5, Bu Penatua dan Ibu Diaken serta jemaat yang ada di kolom 5, saudara-saudara yang sudah boleh menyiapkan semua sehingga sudah boleh terlaksana dengan baik sampai sudah boleh diletakkan di lubang kuburan. Tentu kami tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan yang sudah dinyatakan kepada kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang menghadirkan Bapak Ibu untuk menyatakan kebaikan kepada kami keluarga. Kami yakin bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan iman akan dibalas berkat yang berlimpah oleh Tuhan. Karena itu sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan mohon kesediaan baik yang dari Manado maupun yang dari Winebetan untuk mampir di rumah biar cuma